Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Selalu bersolawat ya. Istilahnya kesannya apa? Kesannya semua doa yang kita panjatkan kepada Allah agar cepat dikabulkan. Amin. Karena dengan doa kalau tanpa sholawat maka tidak akan tampak ya. Ini jenengan saking Jombang ya. Nggih. Terawaya lho, Gus. Terawaya sing adik kula sing. Makam Mesir Jematul Kubur. Masyaallah. Nggih dekat kali makam. Niki sakitnya niki Berapa tahun gantos kan tapi terus dokter tiba datang mboten nanti. nggih niki miji ngode Surabaya niku tes kados jarum ngoten nggih duka lek Oleh dokter nih kalau dari Semarang sakit nggih. Padahal darah terus keluar. nggih Pun dites pun Keluar ini kok pas titik sampai pas BAB. nggih BAB. Pas ya BAB tahu wis nikam atau sekitar pirang menit pirang menit dalam 15 kilo, turun 15 kilo dalam 5 bulan. Masyaallah ala sayyidina Sallallahu alaihi wasallam. wa ala ali sayyidina. Sallallahu. Yang penting berdoa mawon dengan Gusti Allah ya. Nggih. Moga-moga semua yang diceritain ini dapat dihilangkan. Amin. Ini berdoa mawon dengan Gusti Allah Amin. melalui dengan sholawat. Kenapa? Karena dengan membaca sholawat maka semuanya akan dipermudah oleh Allah. Kita itu hanya berusaha Amin. dan Allah yang Amin. menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan dikeluarkan di perut ini nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu La haula wala quwwata. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Sallallahu. Kalau sakit teriak ya. Sallallahu Muhammad. Sallallahu. Sallallahu Muhammad. Sallallahu. Sayyidina Muhammad. Sallallahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keluar. Saya bilang keluar. Keluar kamu. Kalau kamu kepanasan kamu harus keluar dari tubuhnya ibunya ini. Kalau kamu kepanasan kamu harus keluar dari tubuh ibunya ini. Harus keluar, paham? Kamu harus keluar, paham? Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Keluar. Keluar kamu. Keluar. Saya bilang keluar. Jangan ada dalam tubuh ibunya ini. Keluar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar ya Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kamu masyaallah. Allahu akbar. La haula sini Mbak. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil azim. 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 Keluar. Keluar dengan izin Allah. Keluar dengan kalimat la ilaha illallah. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Semua yang ada di situ diambil. Diambil Mbak. Taruh sini Mbak. Semuanya Mbak. Tangan kiri. Bismillah. Baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Baca. Baca selawat. Ambil. Salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah semua lagi masih ada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akbar.
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Tidak mau jawab? Saya kafir. Sallallahu Muhammad sallallahu. Kenapa kamu dalam tubuh ibunya itu? Sallallahu Muhammad sallallahu. Saya katanya kamu. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, tunduk kamu dengan saya. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, tunduk kamu dengan saya. Tunduk kamu. Berikan informasi yang hak. Berikan informasi yang hak. Berikan informasi yang hak. Berikan informasi yang hak. Jangan berbohong wahai makhluk jin. Jangan berbohong dengan saya. Jangan kamu bohongi kami dengan perkataanmu. Jawab dengan hak. Kenapa kamu di dalam tubuh ibunya ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu dalam tubuhnya ibu ini? Kenapa sampai menyakiti ibunya? Kenapa? Kenapa sampai menyakitinya? Biar ibunya sakit dan tidak bangun. Sampai tidak boleh seperti itu. Masya Allah. Lihat, dengarkan perkataan saya. Tidak diciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak diciptakan manusia dan jin kecuali hanya satu, untuk menyembah kepada Allah. Terus sampean itu hidup, ada yang menghidupkan Allah. Kalau sampean hidup hanya untuk menyengsarakan orang lain, untuk apa sampean hidup? Sampaikan aku kayak opah. Walaupun sampean diberikan opah oleh siapapun, sampean tidak boleh menuruti itu. Sampean itu punya pikiran gitu loh. Jangan mau seperti ini. Coba ibunya sampai bersakit-sakit lama, sampai muntah darah, sampai keluar darah sama seperti ini. Sampean pikirkan penderitaan orang lain. Bagaimana kalau sampean itu di penderitaan seperti itu? Rasa rumongso, paham sampean? Sampean bagaimana kalau begitu kan itu loh. Sampean itu harus mikir gitu loh. Sampean kan punya pikiran, punya otak walaupun sampean bangsa jin gitu loh. Ngerti enggak kamu? Siapa yang nyuruh sampean itu? Siapa yang menyuruh sampean? Tak jauh dari mana ibu ini. Jangan bikin fitnah ya. Kalau sampai kalian bohong, sampean demi Allah saya bakar. Enggak, hanya mau ibu ini. Tangganya ada yang enggak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sampean saya beritahu sekali ini saja. Saya tidak ingin bertengkar yang lama-lama. Saya nggak ingin berdebat. Saya nggak ingin bertengkar. Saya nggak mau kita ada permasalahan. Saya hanya ingin sampean mulai saat ini, mari kita sama-sama selama makhluk Allah berdampingan. Jangan mau digunakan oleh bangsa seperti itu. Mau apa enggak? Malah isu aku di janjian. Walaupun sampean ada perjanjian dengan izin Allah, mulai saat ini sampean saya putuskan dengan perjanjian dengan makhluk itu. Saya putuskan mulai hari ini tidak ada lagi perjanjian antara jenengan dengan dukun sampean, dengan orang yang menyuruh sampean. Saya putuskan. Mau apa enggak? Saya dibakar. Kalau sampean takut sampean dibakar, sampean di sini. Sampean saya urus, sampean saya nanti saya tempatkan yang baik, tidak usah balik ke sana lagi. Ikatannya saya putus. Sampean tidak percaya saya bisa mutus? Sampean tidak percaya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, dengan izin dan maunahmu ya Allah, berkat kalimat salawat terputus semua hubungan jin zalim ini dengan dukunya la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sampean sudah tidak ada hubungan lagi dengan yang menyuruh sampean, dengan dukunya sampean. Sampean tidak terikat lagi. Jadi sampean jangan mau disuruh-suruh lagi, paham? 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 Paham enggak? Jangan mau disuruh lagi. Tapi omahku yang neneng. Hai boy. Rumah sampean ada yang ditempatkan di tempat ibunya ini? Ada yang ditempatkan sampean? Apa yang ditempatkan di situ? Keris. Keris. Di mana tempatnya? Buhulnya. Sampean ditempatkan rumahnya di situ, itu di mananya? Depan rumah. Di depan rumah. Depan rumah, depannya sebelah mana itu? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Kapan naruhnya itu? Sudah lama? Udah. Ibunya lomo. Ibunya pas lagi pergi sampean ditempatkan di situ gitu. Siang atau malam naruhnya di situ itu? Siang atau malam? Malam. Malam. Berapa orang yang menempatkan di situ? Dua orang. Laki semua atau perempuan semua? Satu laki, satu perempuan. Masya Allah. Aku kasih tanah kuburan sama kembang. Jadi sampean di situ dicampurkan kuburan, tanah kuburan di situ dengan bunga. Sampean ini sebenarnya dari bangsa apa? Dari bangsa apa sampean itu? Gendruwo. Dari bangsa Gendruwo.
Sampean lihat, ibunya yang tersiksa seperti itu. Sampean harus berpikir, kalau sempatnya keluarganya sampean begitu kan, sampean kan juga punya keluarga gitu loh. Sampean kan juga walaupun bangsa itu sampean punya keluarga. Bagaimana kalau keluarga sampean disakiti? Bagaimana kalau sampean disakiti gitu loh. Kalau sampean tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti gitu loh. Sampean tidak paham, kalau sampean disakiti mau enggak sampean? Kalau sampean disakiti mau enggak sampean? Mau seperti ini loh. Allah. Mau digitukan terus sakit. Iya rasanya kalau digitukan? Kalau ditusuk-tusuk itu bagaimana rasanya itu? Jangan ketemu. Bagaimana rasanya digitukan? Rasanya bagaimana? Rasanya bagaimana kalau digitukan gitu loh. Sampai itu biar tahu rasanya. Kalau digitukan bagaimana gitu loh. Kalau digitukan bagaimana rasanya? Harus berpikir sampean. Kalau nggak mau digitukan jangan seperti itu gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sembuhkan lah kalau wala quwata illa billahil azim. Allah. Bagaimana rasanya? Enggak enak kan? Enggak enak. Enggak enak kan begitu kan? Enggak enak kan? Makanya jangan mau seperti itu. Jangan melakukan seperti itu kalau nggak mau digitukan. Sekarang bagaimana? Masih mau melanjutkan atau berhenti? Atau mau di sini dulu? Berhenti mau sampai Anda melakukan itu lagi? Aku ya. Rumah sampai nanti saya ambil. Buhul yang ditaruhkan oleh orang yang menempatkan sampai itu nanti saya ambil. Barang kuburan. Itu masalah urusan saya itu, sampai enggak usah ngatur itu nanti. Wis tahu urusan saya itu, saya ambil, saya buang. Yang penting sampai sudah tidak di situ lagi. Ibu itu sampai napakan itu ibunya itu. Kok bisa sampai keluar darah terus itu? Sampai napakan itu? Sampai napakan? Tusuki. Nah itu makanya sampai tadi saya tusuk, sama saya nusukin orang gitu loh. Pantesan diperiksa ke dokter nggak kelihatan penyakitnya. Sampai seperti itu, nggak boleh seperti itu. Sampai paham enggak? Paham apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Mau ikut baik-baik dengan saya? Mau ikut baik-baik dengan saya? Sampean merdeka wes, tidak ada yang nyuruh, saya juga nggak nyuruh. Sampean hidup wes dengan keluarga di sampean, sampean hidup bebas wes, tidak ada ikatan lagi dengan dukun sampean. Kalau mau makan, wes cari makan sepuas sampean. Nanti saya tempatkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampean saya tempatkan di sini. Ini gondol mayit. Saya kenalin dengan ratunya. Sama nanti di sana baik, di sana nanti diurus dengan baik, dikasih kerjaan yang baik, bekerja dengan baik. Sama tidak perlu dikerjakan yang seperti ini. Mau ndak? Mau? Enak di sini. Di penjara tapi. Bagaimana? Kami nggak di penjara tapi. Ndak, sama di sini dikasih rumah, bebas, merdeka demi Allah. Tidak ada yang memenjarakan sampean. Paham sampean? Ya. Sekarang masuk sini. Masuk sini. Masuk sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pantesan ibunya Niki selalu keluar darah. Sampai berapa lama nih ibu? Tahun-tahun. Terus Diperiksa ke dokter itu nggak ada penyakitnya. Ada. Hewan di kula kali tukun sahur. Tukunya Niki supi ya. Pipi. jangan lu aku kuburan mau. Kalau didosa. Cara Kula ngoten sakit, andine sakit. Aja ngajarin ngedoli ngoten iki ya sak gelas ngoten wis males. Jadi merasakan sakit. Ini gua pernah setelah dikeluarkan buat Alhamdulillah kawan. Ini terus cukup terus jaring. Amin. Yes. Semuanya ini hanya sekedar berdoa, tapi Allah yang menentukan. Amin. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa, tapi insya Allah dengan izin Allah, Amin. dengan kekuatan dari Allah, semuanya insya Allah bisa dihilangkan. Amin. Yang paling penting itu nanti buhul yang ditempatkan di rumah itu dihilangkan dulu. Karena
karena memang ada suatu hal yang harus dilakukan, makanya itu nanti Pak insya Allah saya ke sana dan demi Allah saya tidak akan minta mahar. Jadi saya ke sana, yang penting jenengan bisa sembuh, Amin. apa, Amin. sembuh gitu mawar, terus nanti usahanya bisa jalan. Amin. Nanti kalau jenengan mau bersedekah silahkan ke masjid atau ke anak yatim. Amin. Amin. Insyaallah. Tilam mboten saged tilam. Tilam aku tidur Jadi kalau malam tidak bisa tidur. mboten saged tidur. Wong Cara ngoten raos kan cara madare sakit. Nah, kula kan sak pucuk. Cuma ngomong. Kali krujo ten nase ten kamar mandi. Darah. Darah nih Bu. Darah ten ngoten kadang item. Darah warna hitam. Dan rumah sakit itu pun mampet, dan dia mesti darah. Mati ini berapa tahun sampai lihat nabung Di lantaran sakit panjenengan Gus, Allah Taala cara ngoten kesalahan disepunten, diparingi iman Islam, penyakit yang ical, nambah ibadah. Mumpun dunya pinten rene. Ini apa lagi nih? Ini siapa lagi nih? Sampai siapa? Ini baik hilang kabeh. Ya perlu saya hilangkan gitu loh, karena memang bukan tempatnya di situ gitu loh. Apa sampean dukunnya nggak terima ya sampean? Ya, Sampean nggak terima? apa? Eh? Apa hilang kabeh? Aku roh main sampean ini, nggak usah kakak tinggal lah. Aku roh main sampean ini, nggak usah kakak tinggal lah sampean. Apa? Hilang kabeh. Ya, harus dihilangkan gitu loh. Urusan urusanku. Memang ada di urusanku. Lah sampean nyakiti uang, itu udah jadi kewajiban saya untuk menolong sesama manusia, itu dari kewajiban saya. Lah sampai nyakiti orang, sampean juga kan nggak mau disakiti kan loh. Saya nggak Tapi tugasku. tugas dari mana itu lah, tugas dari mana? Aku dibayar untuk orang kita yang lagi. Dengan kalimat la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. Jadi ini dibuang ke sungai Pak, langsung dibuang aja sekarang Pak ya, pakai motor. Karena Bang Belis. langsung Setelah sampai itu di kompor Belis. ini apa sih ini? Apa? Belatung. atas napa sih? Belatung. Gak apa-apa coba. Sama lihat dulu sebentar nanti dibuang. Mas, Pasti buat kalau Deh, belum antara. Nama. Oke. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ini kalau sekarang Ke situ, Pak. ya. Mas atas. Ya seperti taruh di luar aja. Taruh di luar aja benda itu. Atas enggak Wis rasane piye kok tak bisa nembus nang kono. Oh, ini sama ini ganja. Ganja cek di Pelosoro ya, Pak. Otaknya ini ngendi ngono, Pak. Itu tak menungso, Gus. Rondo waya ditulung kate. Rondo malah di Kali ya. ani ayo. Mau sakit jalan ya. Antarane bukit alit. Dikane kok niku ponan kula niki karo mau sakit lampah. Pun selama tahunan bukit alit. Jadi asan ini Ten dalem. Bisa kita Jogja. Iki keruwat. dalam
Dikit alit dari melapak kuat itu nih kuat. Kelas itu ten Solo, Jogja, sian sekolahnya, ten alam ten tasik ten alam. Jadi ini yang perlu saya tegaskan bahwa yang pertama, jangan dendam dengan siapapun. Jangan dendam dengan siapapun. Karena apa? Karena ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita dan kita tidak membalasnya, maka itu akan menjadi hikmah yang luar biasa untuk diri kita. Seperti halnya gini, ketika kita diberikan sesuatu oleh orang lain dan kita tidak menerimanya, maka itu akan kembali kepada yang memberikan. Tapi kalau kita menerimanya, kita marah, kita benci, kita dendam, maka itu akan menjadi musibah untuk diri kita malahan. Jadi hikmahnya itu apa? Hikmahnya jangan sampai marah, jangan diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Insya Allah ini ada hikmah besar. Amin. Jadi ketika pohon itu dia mau bertumbuh lebih tinggi, lebih bagus, maka dia butuh suatu hal yang buruk, seperti pupuk gitu. Nanti ketika dia dipupuk, maka pohon itu akan semakin subur. Demi Allah, Pak Insya Allah seperti itu. Amin. Jadi jenengan harus sabar, terima semua ini adalah ketentuan dari Allah, karena semua ini adalah sebagai ujian dari Allah untuk jenengan lebih bersabar, lebih berpasrah diri kepada Allah. Jadi jenengan tidak perlu dendam yang saya minta. Yang penting apa? Yang penting sembuh. Waras terus. Iya, yang penting sembuh Pak Insya Allah ngoten mawon. Karena apa? Seperti halnya ketika kita dikatakan oleh orang lain, kamu tuh bodoh. Kayak sampean itu nggak marah, maka sampean nanti jadi lebih pintar, lebih naik derajat, dan akan menjadi hina untuk yang mengatakan bodoh tadi. Akan kembali kepada dirinya dan menjadi orang itu hina sendiri. Maka yang perlu saya ingatkan untuk selalu bersabar. Sabar, insya Allah mungkin dengan hidupnya akan lebih baik. Insya Allah juga menjadi pahala untuk jenengan. Ada mau insya Allah. Jadi di Jombang itu jenengan ada usaha toko. Marah udah terus ya kopi ya. Ngaten terlalu niku. Tentroloyo. Padahal kula pernah dilem teng Troloyo. Ngaten nggih. Kula teng makam. Di Bali desa niku ngiri. Pak Insya Allah nanti ketika kita kan nanti akan ada tour dari kita sampai ke Palembang. Insya Allah nanti saya mampir lah. Yang penting apa? Karena apa? Karena buburnya masih ada di sana. Masih ada sesuatu hal yang di tempat diambil lah. Jadi tadi pas napa namanya ini ada yang keluar dari perut jenengan mau rasanya bagaimana? Panas. Perut kok kata digiling ngoten. Atau saya mengalami seperti ini baru 3 kali ini. Yang pertama ada orang yang itu ya pernah saya posting itu, dia di Kelonin Genruwo itu ya seperti itu. Masya Allah. Punya apa jamu lorong ini punya jambu belum makan biar ini kayak kronis terang menurut sapi ini kronis ngoten. Insya Allah nanti jenengan saya kasih tasbih lah. Masya Allah tasbih Ustaz sejati ini insya Allah. Yang penting jenengan berpasrah diri ke Allah. Insya Allah nanti dengan izin Allah, dengan bukan tasbihnya yang melindungi jenengan, tapi karena doa yang kita panjatkan kepada Allah dengan sarana tasbih dari keberkahan sholawat yang kita gunakan tasbih itu, maka insya Allah jenengan akan terhindar dari santet itu. Insya Allah ada perlindungan lah insya Allah. Jadi mohon keberkahan dari sholawat. Amin. Oke, sampean sebagai anak, sini, sampean. Yang paling penting sebagai anak itu terus mendoakan orang tua. Doa itu yang akan dijabah oleh Allah itu yang paling utama dari anak. Makanya sebenarnya ya dari kita, dari tim, dari padepokan, dari santri, mendoakan itu memang selalu. Tapi yang paling penting jenengan. Karena doa yang paling cepat itu dari anak. Jenengan sebagai anak yang solehah didoakan orang tuanya. Terus agar doa itu agar cepat sekali dijabah oleh Allah, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, berdoa itu harus tahu waktunya, yaitu malam. Ketika orang-orang tidur kita berdoa. Seperti halnya ketika mau datang umpamanya ke kantor desa. Lurah itu ada di desanya, di kantor desa jam berapa? Jam 8 sampai jam 10. Lah Allah itu yang paling mudah untuk kita temui dan kita panjatkan doa itu antara jam 12 malam sampai jam 3. Yaitu yang pertama tahu waktunya. Dan yang kedua itu harus menggunakan wasilah atau sholawat.
Karena apa? Karena kalau kita belum tahu, maka kita harus mencari tahu dan mendekati orang yang tahu. Dan yang paling tahu tentang Allah yaitu Rasulullah. Dan semua doa itu tidak akan diterima oleh Allah kalau dengan tidak sholawat. Dan yang ketiga, harus dengan menggunakan nama-nama yang baik. Jadi kalau kita mau minta itu jangan langsung meminta, tapi rayu dulu dengan nama-nama yang baik. Dan nama-nama yang baik Allah itu ada di Asmaul Husna. Jadi sampean membaca Asmaul Husna. Jadi setelah tahu waktunya yaitu waktu malam, setelah itu membaca sholawat, dan yang ketiga membaca Asmaul Husna. Insya Allah doa jenengan akan dijabah lebih cepat sampai daripada saya. Saya itu hanya apa loh, manusia kotor. Yang intinya yang lebih penting itu jenengan sebagai anak berdoa kepada Allah. Tidak usah ke dukun kemana-mana, tidak sampai pakai sholawat itu, Insya Allah bisa sembuhkan apa. Yang saya gunakan juga hanya sholawat sebenarnya, hanya sholawat. Terus ya sholawat sebelum berdoa, sholawat mohon kepada Allah ibu segera disembuhkan karena sudah sangat lama loh ibunya ini, apalagi alhamdulillah minjalik ya. Jadi apa sampai ada belatung di dalam perut itu kan berarti sudah sangat lama. Kenapa keluarnya belatung? Karena memang bangsa jin itu bisa dohir, bisa terlihat ketika dia itu mewujudkan dirinya terhadap binatang. Kalau tidak binatang, bisa memanifestasikan dirinya ke dalam bentuk bisa keris, bisa apa. Itu yang paling mudah, itu ke hewan dia, jin-jin itu. Karena dia itu apa? Dia itu tidak punya imaterial, tidak punya jisim, tidak punya jasa. Dia itu hanya berbentuk seperti angin. Dan ketika dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, itu pasti dia menggunakan sarana. Dukun itu menggunakan sarana. Contohnya seperti hewan-hewan, nanti setelah itu dipegang oleh jin itu, nah dari jin itu nanti dia dari benda padat dibuat benda yang sangat halus atau tidak berbentuk, dimasukkan ke dalam perut, nanti di dalam perut lagi berbentuk lagi. Masuknya tidak sakit, tapi ketika ada suatu hal yang tidak harusnya di situ menimbulkan penyakit. Efek. Ya. Terus ada juga buhulnya yang ditanamkan. Buhul itu rumah sampean itu ada yang menempatkan kotoran. Ada yang menempatkan kotoran. Nah, jadi kotoran itu menimbulkan banyak sekali hal-hal yang buruk datang, lalat masuk. Jadi nanti yang harus saya lakukan, yang harus kita lakukan ialah yang pertama, buang dulu kotorannya. Setelah itu baru yang datang itu, lalat-lalatnya itu, jin-jinnya itu diusir. Setelah itu baru dipagari. Karena apa? Karena beberapa kali pun kita lakukan ruqyah, kita obati di sini, insya Allah ibunya sudah mendingan ya. Tapi ketika nanti pulang di rumah terus nempel lagi dengan kotoran yang ditempatkan di situ, ya nanti bisa masuk lagi gitu loh. Jadi yang pertama memang ibunya sendiri juga harus berusaha untuk menjaga keimanan kepada Allah, selalu mengingat Allah, zikir Allah terus biar tidak masuk. Sebelum saya datang ke sana, demi Allah saya tidak minta mahar, tidak minta apa-apa. Sering-sering bu, kalau jengking bu mesti Sering hewan. bisa Bisa juga diindikasikan. Sering. Kalau di dalam rumah itu sering ada hewan, apalagi ada cicak yang tiba-tiba banyak, terus ada hewan-hewan yang masuk, entah itu ular atau apa. Itu biasanya memang ada jin yang ada di rumah itu, ada di rumah itu. Cicak kalau biasa lewat ibu. Cara Kalau jengking pasar jin itu seperti Sore ngoten. banget. sering. Dan kamar mandi dan nopong dan sering. Kok bisa sering ya? Padahal kan Nggih dipel nopong. masa sering dipel ya. Nggih, Sering masuk kalau jengking. Sering. Padahal kalau jengking ini kan harusnya di tempat-tempat yang lembab. Nggih. Atau tempat sendiri kan nggih terang ya. Nggih. Sing cara ngoten masih yo gubuk elek tapi bersih ngono, Gus. Dan Biasa lek bersih ngoten lek mboten purun sih. Tapi kan itu cara ngoten aneh ngono ya. Waktu ngoten sering. Kalau kajeng mandi ngoten nggih. Jengking. Masih mboten ten mandi ten Depan TV. depan iki ngoten kutu kula ngene jerit. Sihir. sihir. Oh, masyaallah. Tak kula ngoten. Rumah kok kayak pantok gitu. Nggih ngoten. Dan itu ya, itu si bangsa jin itu muncul seperti itu. Muncul itu dalam bentuk hewan. Kalau dilihat dari Cara mana? ngoten tiyang sing enggak ada manah ngoten niku mboten wedi sih. Bisa-bisuki ngoten niku. Itulah hati seseorang yang sudah dikuasai oleh jin, oleh setan, maka perbuatannya itu akan lebih hina daripada jin itu sendiri. Masya Allah.
lebih hina dari jin itu sendiri. Nggih, Bu Cali. Kalau jin hanya menggoda, lah kalau manusia buat Nggih, sebenarnya. Bu Cali lemah kok Lebih bulan jelek. barang katanya kok jangan mboten mandi ya. Makanya kok adik kula niku sepi ngoten Pak. Dodolan sampean suwo Nggih piye? sepi kadek kula nggih. Loro ngeten wis mboten ngrespon lah wong jene sakit. Kalau disilang Panjenengan lengkaripun sawan datang kula kalian Mbak Ayu kapan? Insyaallah. Kanjeng pasti kula mereka selama kula tasih diparingi sehat, Amin. kesehatan umur kula pasti mereka. Amin amin. Ya masalah betahe sing niku aja limbahane niku oleh nang dikudut ya. Yang pun nang tenang ngoten. Srondo Ya nggih. sahan ganggu wong sakit. iki nggih rondo dirusui tiang macam tiang niku aja ngomong niku kata tiang enak bagus mboten napa-napa. Niki nggih asale nggih diancam ngare itu seneng cuma adek niku ngempur ngoten. Makanya itu Niki lho ya napa mboten mani kita ngomong isin dereng ngoten. salah satunya memang yang nyerang tempat jenengan itu nggih niku. Ada yang suka dengan mbaknya ini, terus mbaknya tidak ngerespon akhirnya menyerang dengan kekuatan gaib seperti Mboten itu. purun kok dipaksa ya napa. Mboten ngancam. Malah sampai ayu. Ancane kok lho. Tindakan kuasa keluargamu kok kena situ-situ kan. Itu dituat tentang kula. Pati-patani sak omah. Nggih, sanjane ngoten. Iwan buku Gusti Allah. Ya lek Gusti Allah aku percaya. Enggak usah takut dengan hal Lari ini seperti kok itu. kemalan penuh. Aku percaya Allah ya wis. Orangnya ke Banyuwangi. Nggih, sering ngoten. Kon kekuatan kulo bener balik dhewe ya. Saya nak ngalah itu. Ngoten kula ngoten lari di tempat ngoten ngoten ilmu ngoten rumah juga Allah. jenenge sepan kurang ngomong. Ini ngomong terus terang mau membunuh aja ya. Oke, boten-boten teng kula niku. Nek asale ini aku Halus sih, ngoten. Ngomong langsung lah nggak kena kasarnya Oke. dihalus nonton. Gak kena Bangsat. anakmu, awakmu, anakmu lanang, mbokmu boleh boleh kok tinggal rapi dia kok tokannya keling. ngoten. Kesan dan tiang Si kakak Patri, itu terus. yang nang ya. Dalam mboten remeng ya, mboten porong terus dipaksa ya. Mas. Di tiang dikokol macam simang atau enggak dikokol. Simang kokol. Pantesan kalau pikir kenapa kok sampai sekejam ini gitu loh. Ternyata Oh, langsung Masalahnya itu asmara. ditentutin niku langsung posoan niku. Wis pokoke ngancam padahal kula kadang sakit ngeten mboten tanggep. Pun waras tapi ya mboten tambah. Penting-penting ngeten niku. itu bukan cinta, itu nafsu namanya. Nafsu Nafsu yang sudah dikuasai oleh iblis. Kalau orang cinta itu bagaimana caranya orang yang cinta itu bahagia gitu loh. ya di Ya tak paksa. kula ngen atas diwae tapi mboten kados ngoten niku manusia doyae ngoten. Cuma aku kuwati ngoten. Mboten yo seneng kok koyo ngono ngoten. Ngancame sak keluarga. Nggak usah pedih sampai nggak usah takut. Kita itu hidup ada yang menghidupkan, kita itu jalan ada yang menjalankan. Kita itu hidup bukan karena kita itu bisa hidup sendiri, tapi juga ada yang menghidupkan. Jadi nggak usah takut. Dan penjagaan yang paling kuat itu adalah penjagaan dari Allah. Terus makhluk gaib, itu makhluk gaib juga ada yang menciptakan. Jadi kita tidak perlu takut dengan yang gaib. Kalau yang kepada makhluk gaib itu kita wajib takut. Tapi kalau kayak pada yang makhluk gaib, tidak usah takut. Tidak ada yang perlu ditakuti. Malah dia itu di bawah levelnya kita gitu loh. Tetapi memang kita harus menjadi benar-benar menjadi manusia yang sejati, manusia yang sempurna. Sempurna bukan sempurna apa adanya, sempurna karena kita sempurnakan. Dalam arti kita ini mempunyai akal dan nafsu. Ketika nafsu kita mampu dikendalikan oleh akal, maka kita lebih sempurna daripada setan. Tetapi kalau sampai pikiran kita dikendalikan oleh nafsu, maka kita lebih hina dari setan itu. Maka yang paling penting ialah apa? Kita jadikan diri kita sebagai benar-benar makhluknya Allah yang khalifah di muka bumi. Jadi manusia yang benar-benar manusia. Ya, sampai tidak perlu takut dengan hal yang seperti itu. Kalau kita kuat, kita berani, maka sana akan lemah. Tapi kalau kita merasa takut, maka sana semakin kuat. Makin kuat. Gitu loh.
Makanya saya itu kalau ada di depan itu ada bunga, alah. Kalau ada yang bilang, namanya istri saya, bah, itu di depan ada bunga, alah paling itu orang mati kembali jatuh. Itu saya tidak pernah mikir. Iya. Ada garam, namanya pagi-pagi itu ada karyawan saya terus bilang, Pak itu di depan ada garam. Saya bilang, alah paling itu garamnya orang jualan itu etek itu paling garamnya jatuh. Malah kula lambung ngeten no. Keluar yang depan rumah. Terus di rumah ya, kula mantan subuhan nih. Kok di rumah temen ke mata kula ambu terus kula terus ini gimana? Jangan. Wes itu mendingan langsung disapu saja dibuang. Oke. Gitu. Nggak usah dipegang. Oh. Bilang, kalau kita harusnya makanya itu kita ketika nanti saya inginkan dari jenengan ketika setiap keluar dari rumah ucapkan surat Al-Ikhlas 3 kali. Ya. Masuk rumah juga seperti itu. Jadi apapun yang ada di luar rumah tidak akan masuk ke dalam Amin. rumah gitu. Nah, seperti itu. Wes janda, anak yo janda, dijolimi. Kok kayak cara jeroane opo lah nih. Iblis ya. Harusnya janda itu dilindungi, itu lah harusnya itu nggak boleh digugurkan. Dosanya dibilang menjali gitu. Pada kula niku ten jero mon tahu medal. Itu Bisa lah. sedewe ten jero lha mboten enten penting. Namanya orang hatinya itu sudah Busuk. busuk, sudah picik itu memang tidak perlu kita berbuat buruk. Kita tidak berbuat apa-apa saja nggak disukai itu loh. Repot nggih. Namanya seperti itu. Nggih, Lah. masyaallah. Nonton medal ingatan jalan. Puji ya. Lah niku kula nonggo-nonggo dan atas boten juga. Maten kok cek kadang dirasani ngeten. Tapi insya Allah dengan izin Allah Gusti Allah Taala itu mari kita lakukan tadi les Gusti Allah lantaran opo ae insya Allah ketemu lah insya Allah insya Allah Amin. oh iya Iya ya. terus kalau tak